Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Solehan dengan NIM 2021133007. Nah, di sini saya akan membahas tentang dinamika permukiman, di mana yang pengertian dari dinamika permukiman yaitu suatu proses perubahan keadaan dari keadaan yang sebelumnya ke keadaan yang lainnya. Nah, biasanya perubahan keadaan tersebut didasarkan oleh waktu yang berbeda dengan analisis ruang yang sama, baik secara langsung, secara alami, secara artifisial atau tidak alami, dengan campur tangan manusia yang mengatur arah perubahan keadaan tersebut. Nah, selanjutnya, menurut hasil penelitian dari Van Leer pada tahun 1998 menunjukkan bahwa perubahan alami di suatu wilayah lebih dominan didorong oleh terjadinya yang pertama yaitu perluasan aktivitas ekonomi, yang kedua pertanian, yang ketiga perkebunan besar, yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya perluasan permukiman ke wilayah ke pinggir atau urban fringe. Nah, pembukaan lahan di hutan untuk aktivitas ekonomi atau aktivitas permukiman atau pertanian akan berdampak pada makin berkurangnya ekosistem. Nah, jadi ketika kita membangun permukiman atau aktivitas pertanian di wilayah hutan, maka akan hilang juga ekosistem yang berada di hutan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu wilayah permukiman merupakan salah satu bentuk lingkungan binaan yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu permukiman yang tidak terencana, yang kedua yaitu permukiman yang terencana. Permukiman yang tidak terencana ini biasanya tumbuh dan berkembang berdasarkan aktivitas mata pencaharian penduduk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contohnya yaitu di daerah pesisir pantai atau pesisir sungai, yang dimana mayoritas penduduk bermata pencaharian mencari ikan atau melaut. Nah, yang kedua yaitu permukiman yang sudah terencana ini mengacu pada undang-undang penataan ruangan dan kebijakan-kebijakan daerah yang sudah tertuang pada rencana tata ruang daerah. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan pokok permukiman dalam jangka panjang. Yang pertama ada pembangunan permukiman baru. Nah, pembangunan permukiman baru ini biasanya untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang diperkirakan 1,75 juta unit rumah dan sekitar 30.000 hektar tanah tiap tahun harus dibangun untuk mengakomodasi pertambahan penduduk tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan permukiman yang telah ada untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial yang telah hidup di dalamnya. Selain itu, pertambahan penduduk juga selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Nah, kota ini sebagai perwujudan geografis selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yaitu menurut penelitian di atas menambahkan bahwa kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar atau urban sprawl, sehingga daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi sosial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan. Pada kondisi topografi pinggiran kota yang berbukit, secara fisik, lahan tidak dikembangkan untuk permukiman. Tetapi dengan terjadinya proses densifikasi atau pemadatan penduduk, akan menimbulkan konversi lahan menjadi daerah permukiman. Nah, selanjutnya yaitu menurut Benis dan Misce tahun 1996, Niebuhr 2003, serta Munawir 2006,
Ruang merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh stakeholder. Karena itu, jika tidak ada pengaturan tata ruang, maka akan terjadi yang disebut tragedy of the commune, yang dimana ruang akan tereksploitasi habis-habisan melampaui daya hubung dan daya lentingnya, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati bersama lagi. Bahkan sebaliknya, dapat mendatangkan bencana yang dahsyat terhadap lingkungannya. Nah, jadi mengingat Indonesia adalah negeri rawan bencana, maka penataan ruang harus dilakukan atas dasar peta geospasial yang mengacu berbagai aspek ilmu kebumian. Dalam kaitan ini, misalnya perlu dipikirkan ruang-ruang yang merupakan public space untuk berbagai keperluan penduduk. Public space bukan sekadar ruang hijau, tetapi juga ruang-ruang publik untuk penyelamatan dari bencana. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.